Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widioningrat, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat ini dimulai, saya dan Bung Hatta merencanakan menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yaitu Sukarni, Cairul Saleh, dan Mekana. Namun karena para golongan muda menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita, yaitu Minaka Suma, Ki Hajar Dewantara, Emil Kasman, Sigodi Meco, Saifi Meli, Emil Kasuma Mati, dan Emil Ahmad Subadi. Ki Bagus Hadi Kusuma, KH Wajid Hasim, MR Kasman Singo Demejo, dan MRT Hukum Muhammad Hasan Kubor. Kalian akan membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat itu menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Itu merupakan keputusan yang sangat baik. Saya setuju dengan perubahan tersebut. Saya setuju, karena dengan perubahan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Ya, baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mari kita agendakan kegiatan kita selanjutnya. Sekarang mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju MR Kasman karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Saya setuju pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara akumulasi. Saya juga setuju karena menurut saya ketokohan 2 orang ini tidak ada bandingnya. Karena masih ada waktu, bagaimana jika kita lanjutkan dengan perundingan membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat belum terbentuk? Bagaimana? Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Gedung Chow Song In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil sidang PPKI yang pertama yaitu 1. Mengesahkan UUD 1945, 2. Pembentukan Komite Nasional, 3. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang PPKI kedua. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Gedung Chow Sang In. Sebelum sidang ini dilaksanakan, Insinyur Soekarno telah membentuk panitia kecil beranggotakan Ahmad Soebarjo, Soekarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singo Dijemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu, tanggal 19 Agustus 1945, agenda rapat kita yang akan dimulai yaitu membahas panitia kecil yang akan dipimpin oleh Otto Iskandar. Maaf sebelumnya, perwakilan panitia kecil membahas apa tujuan didirikan panitia kecil. Bahwa tujuan panitia kecil adalah
merumuskan pokok-pokok pidato Soekarno mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kami merumuskan Ketua Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Saya mengusulkan Bung Karno dan Hatta siapa yang pantas untuk menerima jabatan tersebut. Kami memang sudah menyiapkan nama bagi siapa yang menjadi pejabat di daerah tersebut, antara lain di Sumatera, Muhammad Hasan, Jawa Tengah, Suroso, Jawa Timur, Aryo Surjo, Sunda Kecil, I Gusti, Maluku, Aris, Sulawesi, SJ Ratulangi. Adapun yang Jawa Barat kami belum menemukannya. Berdasarkan hasil yang dituliskan, staf pembantu presiden akan dibagi menjadi Menteri Dalam Negeri Raden Arya Adipati, Menteri di Luar Negeri Ahmad Soebardjo, Menteri Keuangan Alexandre Ardis Ramis, Menteri Kehakiman Suwardi Suryanigrat, Menteri Kemakmuran Irsoeman Pejokro Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Soeb Prijadi, Menteri Kesehatan Buntaran, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penegaran MR Amir, Menteri Sosial Iwa Kusumo. Bagaimana, apakah forum sepakat? Sepakat. Dari sidang ini dapat diputuskan yaitu terbentuknya kementerian yang akan membentuk presiden dan provinsi beserta gubernurnya. Demikianlah sidang kali ini. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 1945 dengan menindaklanjut usulan dari Bung Ahmad Soebardjo. Tentang PPKI 2 yaitu 1. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. 2. Membentuk 12 departemen serta mengangkat 4 menterinya. 3. Pembentukan komite daerah. Sidang PPKI ketiga. Pada sidang PPKI yang ketiga, Ahmad Soebardjo mengusulkan agenda sidang mengenai pembentukan Badan Keamanan untuk Negara Indonesia. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Pusat Kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 22 Agustus 1945, sidang PPKI yang ketiga akan dilanjutkan usaha di Bung Ahmad Soebardjo mengenai pemberitahuan akan keamanan rakyat. Bukankah kita sudah memiliki keamanan rakyat Indonesia? Lalu untuk apa lagi untuk membentuk keamanan rakyat? Bukankah tentara buatan Jepang dan terdiri dari orang-orang Jepang? Bagaimana mungkin kita menjadikan tentara keamanan Indonesia berasal dari negara lain? Tapi kan kita percaya kepada bangsa negara lain. Bagaimana kalau kita bubarkan dari buatan Jepang dan membentuk badan baru, namun orang-orang dalam pribumi sehingga termasuk dalam Badan Keamanan Rakyat secara terhormat saya sendiri. Saya sangat setuju atas kesepakatan ini. Dengan demikian, pihak Jepang tidak lagi ikut campur dengan masalah politik atau keamanan negara Indonesia. Sukarelawan muda bekas tentara HIHO diharapkan nantinya untuk berkumpul 24 Agustus 1945, yaitu di daerahnya masing-masing, dan para pemuda ini mengharapkan dirinya sebagai pengurus PKI dan tingkat pusat yang terdiri dari Kaprawi Sutradara, Arif Hendra Diningrat, Arif Abdul Rahman, Muhammad Put, dan Zulkifli Lubis. Saya menyarankan Jawa Barat sebagai wilayah Bapak Kusuma. Selanjutnya kita bahas perkembangan Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya dibicarakan sidang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945. Saya mengusulkan sendiri sebagai Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat serta Ahmad Soekarjo sebagai Wakil Ketua, MR Johannes sebagai Ketua 2, Ada Malik sebagai Ketua 3. Mereka bertugas untuk membantu Presiden sebagai penasihat dan juga membantu Presiden dalam membentuk legislatif dengan impiden. Mana apakah forum sepakat dari usulan Muhammad Hatta? Sepakat.
untuk tujuan dalam bangsa Indonesia berawal dari kedaulatan dan kemakmuran, serta kedaulatan tinggi berasal dari tanah rakyat. Bagaimana cara kita untuk mencapai tersebut? Saya mengusulkan dibentuknya partai organisasi yang beranggotakan rakyat dari berbagai penjuru untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan keadaan demi mewujudkan Indonesia yang akan adil, makmur, dan sejahtera. Saya setuju. Dengan demikian, seluruh bagian Indonesia menyangkut organisasi baik mengenai tokoh-tokoh yang di dalamnya saya mengusulkan IR Soekarno sendiri yang menjadi kepala dari partai tersebut. Saya pun setuju demikian. Dengan begitu aspek yang ada di partai tersebut dilandaskan atas keinginan rakyat. Lalu apa nama organisasi yang akan kita buat? Saya mengusulkan nama partainya yaitu Partai Nasional Indonesia, yang nantinya sebagai organisasi yang akan kita buat. Bagaimana? Apakah forum sepakat? Sepakat. Demikianlah rapat kali ini, maka rapat akan ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sidang PPKI yang ketiga yaitu 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 29 Agustus PPKI secara resmi dibubarkan bersamaan dengan dilantiknya Komite Nasional Indonesia.